Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini kita sampai pada materi selanjutnya, yaitu tentang indeks harga dan inflasi. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang indeks harga terlebih dahulu. Sebelumnya Pak Guru ucapkan selamat kepada kalian karena telah selesai melalui satu ujian, yaitu ujian tengah semester. Pada ujian tengah semester ini, pengetahuan kalian tentang materi mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3 itu diukur. Pada bab 1, kita telah belajar tentang materi ketenagakerjaan. Kemudian pada bab 2, kita sudah belajar juga tentang perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, pada bab 3, kita belajar tentang menghitung pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Sehingga sekarang pada bab 4 ini, kita akan belajar mengenai indeks harga dan inflasi. Apa itu indeks harga? Dan mengapa indeks harga ini berkaitan erat dengan inflasi? Baik, kita mulai dari definisi atau pengertian indeks harga itu sendiri. Indeks harga adalah suatu angka statistik yang menunjukkan suatu tingkat atau suatu perubahan, ya, yang dimaksud dengan perubahan di sini yaitu adalah perubahan harga pada tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, adapun angka yang didapatkan dari perhitungan indeks harga itu kemudian akan kita gunakan untuk menghitung tingkat inflasi suatu negara. Maka salah satu manfaat indeks harga yaitu untuk menghitung inflasi. Tentu saja manfaat indeks harga bukan hanya sebagai alat untuk menghitung inflasi, namun juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Kemudian selanjutnya dapat juga digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan, apakah itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Selanjutnya terkait dengan materi indeks harga ini, yang perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri dalam perhitungan indeks harga yaitu indeks harga ini digunakan atau dihitung dalam saat perekonomian yang stabil. Jadi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, perhitungan indeks harga itu tidak bisa diterapkan atau sangat sulit untuk diterapkan. Kemudian di dalam menghitung indeks harga, kita tidak harus menghitung semua harga barang yang ada di satu wilayah. Ya, kita menggunakan sampel. Jadi yang kita gunakan adalah sampel, bukan populasi atau jumlah keseluruhan suatu barang. Ya, itu terkait dengan ciri-ciri. Dan dalam perhitungan indeks harga juga, di mana ketika kita membandingkan harga barang itu, kemudian kita akan mengkalikannya dengan 100. Ya, nanti Pak Guru akan jelaskan secara detail dengan menggunakan atau dengan menampilkan rumus indeks harga itu sendiri. Ya, selanjutnya dalam menghitung atau metode perhitungan indeks harga ini ada menggunakan dua metode, yaitu ada metode agregat sederhana tertimbang dan metode agregat sederhana tidak tertimbang. Ya, mungkin Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu yang agregat sederhana tidak tertimbang. Mengapa dikatakan tidak tertimbang? Karena di dalam perhitungan indeks harganya ini yang dibandingkan adalah tingkat harga saja. Ya, misalnya harga barang tahun sekarang dibagi dengan tahun atau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi yang dia perhitungkan hanya harga. Sedangkan pada metode agregat sederhana tertimbang, ya, mengapa dikatakan tertimbang? Karena mempertimbangkan juga kuantitas atau jumlah barang.
Jadi nanti dalam rumusnya ya itu akan dikalikan harga dengan jumlah barang itu sendiri. Ya, dengan membandingkan harga sekarang dibagi dengan harga tahun lalu. Adapun pada metode tertimbang agregat sederhana ini, kita akan mendapatkan dua rumus, ya, yaitu ada yang disebut dengan rumus layers pairs dan juga dengan yang disebut dengan rumus Pasce. Seperti apa rumusnya? Nanti Pak Guru akan tampilkan rumusnya di layar. Baik, terakhir, setelah kita mengetahui apa itu indeks harga, kemudian ciri-ciri indeks harga dan manfaat indeks harga serta metode perhitungan indeks harga, maka kita akan melakukan ujian atau melakukan latihan soal, di mana Pak Guru akan menyuruh kalian untuk menjelaskan atau menyelesaikan suatu soal dan mencari indeks harga suatu daerah. Oke, baik, sampai di sini materi tentang indeks harga. Nanti kita akan lanjutkan kembali di materi tentang inflasi. Dan ini juga tidak kalah menariknya dengan indeks harga dan akan saling berkaitan antara materi indeks harga ini dengan inflasi yang akan kita bahas nanti. Sekian untuk materi indeks harga. Pak Guru ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Adapun pertanyaan ataupun saran bisa kalian sampaikan secara langsung atau kalian tulis di kolom komentar. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.